Niat hati gak mau galbay, udah bayar, saldo juga udah kepotong, tapi di aplikasi Kredipo tetap ada tagihan. Please, itu gimana caranya? Mana gede 1,5 juta. Sebenarnya banyak sekali beberapa nasabah mengalami hal seperti ini. Ini kalau secara pastinya, pasti saya juga nggak akan tahu ya. Mungkin karena belum update atau gimana, tapi memang kebanyakan kenyataannya seperti ini. Dan ini sih bukan kesalahan kita ya. Intinya kalau memang teman-teman mengalami hal seperti ini, yang pertama ya yang harus kalian lakukan adalah hubungi pihak CS terlebih dahulu. Customer service-nya terlebih dahulu. Mungkin ya itu sistemnya belum update, ataupun mungkin ya memang ada beberapa kesalahan sistem dari mereka gitu kan. Ataupun mungkin ya memang adalah oknum-oknum yang memang kadang main di sana, kadang nggak sampai gitu kan pembayarannya. Ada juga yang seperti itu. Karena kasus seperti ini banyak yang memang tidak pernah selesai. Ya, tidak pernah selesai. Jadi tetap tunggakannya masih nunggak walaupun sudah dibayar. Nah, bagaimana solusinya? Intinya nggak perlu dibayar lagi, karena ini bukan kesalahan kita. Kalau bahwa kita juga di sini sudah jelas, kita sudah bayar tagihan kita, tapi memang tidak update sistemnya ataupun memang jadi tidak kepotong, tunggakannya tidak menghilang. Jadi kita tidak usah bayar sama sekali. Tapi poinnya kita harus simpan bukti pembayarannya, yaitu pas kita melakukan transfer ke aplikasi Kredipo ini sendiri. Sekarang pinjol itu sekelas Kredipo pun sama teman-teman ya, mirisnya itu sama, sekelas Aku Laku, Kredipo sama. Bahkan banyak oknum-oknum yang ada di dalam aplikasi meretas pinjol-pinjolnya ya, jadi meretas akun dan juga limitnya ya. Sebenarnya kalau memang di dunia pinjol itu memang harus bebas, kita harus bebas dari dunia pinjol itu sendiri ya, karena di dalam ibaratnya manfaatnya pinjol itu lebih banyak keburukannya. Ya, di dalam manfaatnya itu lebih banyak keburukannya. Seperti yang terjebak pinjol contohnya. Banyak yang memang terjebak hutang sampai ratusan juta, tapi nggak dimakan uangnya. Kenapa? Karena hanya gali lubang, tutup lubang. Itulah siklus yang mereka inginkan. Ya, itu yang mereka inginkan. Ya, jadi saat nasabah tidak bisa bayar, lalu tiba-tiba ada pinjaman lagi. Muncullah iklan baru dengan pinjol lagi. Si nasabahnya itu coba melakukan pengajuan lagi, lalu pinjam lagi di sana, bayarin ke sana. Bahkan ada yang gali lubang tutup lubang satu aplikasi. Salah satu nasabah yang saya tangani itu di aplikasi Uatas tuh 50 juta. Gitu kan. Dia gali lubang tutup lubang itu hanya satu aplikasi, karena awalnya pinjam nih, setoran ibaratnya kemarin itu berapa ya lupa. Sekitar per bulannya ada 7 juta per bulan. Gitu kan, bayar pembayarannya. Dia itu dikasih pinjaman lagi karena limitnya malah makin naik. Ya, limit semakin naik. Nah, itulah mulai jebakan dari pinjol itu sendiri. Ya, saat kita ibaratnya sudah terpojok tidak bisa bayar, tiba-tiba limit naik. Ya, gimana lagi, pasti nasabahnya mencoba untuk ambil lah untuk bayarnya. Itulah jebakan-jebakan si pinjol itu sendiri. Bahkan pinjol legal, bukan pinjol ilegal lagi. Ya, teman-teman. Makanya di sini kalau memang teman-teman nggak bisa bayar di pinjol kalian, ya udah galbay. Apalagi ibaratnya hutangnya bukan yang dipakai seperti kasus-kasus yang memang saya tanganin tuh ya. Memang kasusnya karena gali lubang tutup lubang, uangnya gak dipakai sama sekali, tapi hanya untuk bayar hutang lagi. Itu mah udah stop bayar aja. Kita nggak pakai uangnya juga, ya. Intinya yang paling penting itu kita harus memahami aja segi resikonya. Makanya di sini kita membimbing teman-teman, mengedukasi teman-teman, galbay pinjol aman kok, secara hukum aman, secara resiko juga aman. Tinggal kita pahami aja bagaimana cara penanganannya. Yang butuh bimbingan, konsultasi langsung ke WA yang ada di bio profil. Saya sedang live, join aja live ya. Jika kasus seperti ini udah stop bayar, nggak usah bayar lagi. Oke, terima kasih.